Halo teman-teman, selamat datang di channel Gudang Sejarah. Genghis Khan adalah pemimpin bangsa Mongol yang mampu menaklukkan beberapa kekuasaan di seluruh penjuru dunia pada saat itu dan menjadi penguasa terbesar dalam sejarah di dunia. Genghis Khan mampu memimpin bangsa Mongol untuk menghancurkan beberapa dinasti kuat pada zamannya. Kekuasaan Mongol menghubungkan Eropa dengan Asia dalam waktu kurang dari seabad. Pencapaian itu disebut dengan Pax Mongolica atau era ketika wilayah Eurasia atau Eropa Asia menyatu di bawah kekuasaan Mongol. Berikut ini adalah beberapa kisah dari perjalanan hidup Genghis Khan versi Gudang Sejarah. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat klik subscribe ya teman-teman, agar channel ini dapat berkembang dan terus upload informasi-informasi penting mengenai sejarah di dunia. Oke, langsung aja, check it out. Temujin atau yang lebih dikenal dengan nama Genghis Khan. Dia lahir sekitar tahun 1162 di pegunungan Burhan Haldun, dekat dengan sungai Onon dan Herlen, yang menjadi Mongolia modern dan Siberia di masa sekarang ini. Dia anak sulung dari ayahnya yang bernama Yesugei, ketua suku Kiat, dan ibunya bernama Hoelun. Pada saat berumur 9 tahun, Temujin dikirimkan keluar dari sukunya karena ia akan dijodohkan oleh seorang wanita yang bernama Borte, putri dari suku Onggirat. Dan Temujin ini dikirimkan ke suku Onggirat dengan diantarkan oleh ayahnya yaitu Yesugei. Namun, ayahnya ternyata harus meninggal karena diracuni oleh suku Tatar tepat pada saat ia pulang setelah mengantar Temujin ke suku Onggirat. Suku Tatar ini adalah suku dari musuh ayah Temujin. Temujin pun dipanggil pulang untuk menemui ayahnya, dan ayahnya pun memberi pesan kepada Temujin untuk membalaskan dendamnya dan menghancurkan suku Tatar pada masa depan. Selepas kematian ayahnya, kehidupan Temujin ini pun semakin bertambah parah setelah hak kekuasaannya sebagai penerus kepala suku direbut oleh orang lain dengan alasan umur Temujin yang masih terlalu muda pada saat itu. Dan Temujin ini pun beserta keluarganya diusir dari sukunya sendiri karena ia ditakutkan akan merebut kembali hak kekuasaannya dari suku Borijin. Suku Borijin adalah suku baru pengganti suku Kiat, yaitu suku ayah Temujin sebelum meninggal. Setelah diusir dari sukunya, hidup Temujin dan keluarganya ini pun sangat menderita. Dengan perbekalan makanan yang sangat terbatas, ia dan adik-adiknya pun hidup dengan cara berburu. Lalu, pada saat ia menginjak usia remaja, kepala suku Borijin mengirimkan pasukan untuk membunuh Temujin karena takut Temujin akan merebut kembali hak kekuasaannya. Lalu, Temujin pun berhasil tertangkap dan ditawan oleh musuhnya. Namun, ia berhasil kabur dari tahanan dengan pertolongan dari orang-orang yang masih setia kepada ayah dari Temujin yang telah meninggal. Pada saat menginjak usia dewasa, Temujin berjuang dan mengumpulkan kekuatannya sendiri. Temujin mempunyai teman baik yang juga merupakan saudara angkatnya, yang bernama Jamuka. Ia pernah berkali-kali ditolong oleh Jamuka, yang merupakan keturunan dari suku Jadaran. Bersama-sama dengan saudara angkatnya, Temujin berhasil merebut kembali hak kekuasaannya atas sukunya dan juga Perserikatan Mongolia yang didirikan ayahnya dulu. Waktu demi waktu, wilayah Temujin pun menjadi semakin besar. Ia menghancurkan musuh-musuhnya dengan cara mengeksekusi para pemimpin suku dan membawa sisa anggota dari suku musuh untuk masuk ke sukunya. Setelah Temujin berhasil menyisihkan musuh-musuhnya dan melaksanakan perintah mendiang ayahnya, ia kemudian juga berniat ingin membalas kematian nenek moyangnya yang dibunuh oleh kerajaan Jin dari suku Jurchen. Di sini Temujin agak merasa kesulitan karena ternyata kerajaan Jin ini adalah kerajaan yang sangat besar. Sedangkan kerajaan Temujin belum cukup besar pada waktu itu. Kerajaan Jin ini menguasai wilayah utara Tiongkok selama lebih dari 100 tahun, dan kerajaan Jin ini memiliki jumlah pasukan yang hampir mendekati jutaan jiwa, 10 kali lipat lebih banyak dari pasukan Temujin pada waktu itu. Namun, di sini dengan kecerdikan dan pengalaman perang dari Temujin,
Dia bisa mengalahkan pasukan Jin yang mendekati jutaan jiwa dengan bermodalkan pasukan yang tidak lebih dari 100.000 tentaranya. Karena tentara pasukan Temujin ini memang sangat bengis dan sangat terlatih. Pasukan Temujin ini hampir seluruhnya terdiri dari pasukan kavaleri yang merupakan penunggang ahli dan mematikan dengan busur panah dan anak panah. Orang-orang Mongol ketika perang pada masa itu sering mengerahkan pasukan palsu di awal untuk memancing garda terdepan musuh untuk maju. Dan kemudian, barulah pasukan Mongol mengerahkan pasukan aslinya untuk melakukan pengepungan ke garda belakang musuh. Dan terbukti taktik ini selalu berhasil. Setelah Temujin berhasil mengalahkan pasukan dari kerajaan Jin, dia pun akhirnya merebut wilayah ibu kota Jin yaitu Zhongdu, atau yang sekarang ini lebih dikenal dengan nama Beijing. Para seniman, ahli senjata, dan barang-barang berharga di kerajaan Jin tersebut semuanya dibawa kembali ke Mongolia sebagai budak dan rampasan perang. Dan setelah kejadian itulah Temujin kemudian diangkat menjadi Khan dengan gelar Genghis Khan yang artinya Khan dari segala-galanya. Dan dari sinilah nama Genghis Khan mulai terkenal. Dan dari sini jugalah Genghis Khan mulai menginvasi ke seluruh penjuru dunia. Di sini juga sejarah mencatat Genghis Khan beserta ratusan ribu tentara terpilihnya pernah menginvasi ke kerajaan Khwarezmia yang pada waktu itu menguasai seluruh wilayah Iran. Dan penyebab Genghis Khan menginvasi hingga ke kerajaan Iran ini adalah karena terdapat pedagang Mongolia pada saat itu yang dibunuh dan harta mereka dirampas oleh Panglima Khwarezmia yang memang terkenal serakah. Keserakahan itu pun membawa bencana bagi bangsa Khwarezmia karena Genghis Khan berhasil menawan dan menghukum mati panglima tersebut dengan cara menuangkan logam panas ke matanya. Dari kejadian tersebut, kerajaan Khwarezmia menderita kerugian yang tidak terhitung besarnya. Setelah kejadian tersebut, amarah Genghis Khan pun bertambah setelah cucu kesayangannya terbunuh oleh orang-orang dari Timur Tengah. Akibatnya, populasi rakyat Timur Tengah pun berkurang hingga 10% akibat serangan dari pasukan Genghis Khan. Dan dari sini jugalah wilayah Mongolia pun bertambah luas sampai ke bagian barat benua Asia. Di sini juga memang Genghis Khan ingin menunjukkan bahwa siapapun yang berani macam-macam terhadap suku atau kerajaannya akan berakhir tragis. Sejarah juga pernah mencatat bahwa ia pernah memerintahkan dua jenderal terbaiknya yang bernama JB dan Subutai Batur untuk menyelidiki daerah barat dan membasmi sisa musuh sampai ke wilayah Rusia. Dua jenderal terbaiknya ini juga pernah menginjakan kakinya di daratan Eropa pada saat itu dan sempat menghancurkan pasukan salib yang hendak menyerang wilayah Arab akibat kesalahpahaman pasukan salib yang mengira bahwa pasukan Mongol adalah pasukan Arab. Saking besarnya kekuasaan Genghis Khan pada saat itu, akhirnya wilayah Timur Tengah pun kemudian dibagi-bagi dan dikuasai oleh putra-putra Genghis Khan. Dan hingga tibalah pada saat masa di mana Genghis Khan semakin tua. Tetapi di usianya yang semakin tua, ia masih harus dipaksa untuk terus memimpin pasukan-pasukannya dalam menghancurkan musuh-musuhnya pada saat itu. Namun, pada akhirnya ia pun harus meninggal dalam perjalanan karena terjatuh dari kuda. Dan kekuasaan Mongol pun diwariskan kepada putra ketiganya yang bernama Ogadai Khan. Alasan Genghis Khan menunjuk putra ketiganya untuk meneruskan tahta warisannya adalah karena keahlian yang dimiliki oleh Ogadai Khan dalam bernegosiasi, memimpin negara dan sifatnya tidak sombong. Ogadai Khan ini juga termasuk penakluk yang produktif. Dia mampu mengambil kendali atas Eropa Timur, Timur Tengah, dan seluruh Cina. Bangsa Mongol bahkan menginvasi Jepang dan Jawa sebelum kekaisaran mereka akhirnya harus pecah pada abad ke-14. Dan keturunan penguasa terakhir Genghis Khan akhirnya harus digulingkan pada tahun 1920. Nah, gimana nih menurut kalian teman-teman? Informasi mengenai sejarah kisah Genghis Khan, sang kaisar Mongol. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-teman kalian agar channel ini menjadi channel yang bermanfaat bagi banyak orang.
Oke, terima kasih buat yang udah nonton. See you next time, bye-bye.